Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa meski secara virtual. Pada hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, dalam kegiatan webinar dengan topik mengenali kecemasan orang tua menghadapi blended learning dalam sistem belajar era pandemi. Semoga kita dapat mengikuti webinar ini dengan semangat. Perkenalkan, saya Siti Saadah yang akan memandu acara pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Mar'i Muhammad SH, selaku Ketua Umum Yayasan Permatasari Pusat. Yang kami hormati, Ibu Lila Ine Suryani SEMM, selaku Ketua Yayasan Permatasari Cabang Banten. Yang kami hormati, Bapak Maksum Sahar MPDI, selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Cikal Harapan, beserta guru dan karyawan. Seluruh kepala sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Permatasari yang turut hadir di webinar ini beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Jumeri, STP MSI, selaku Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Taryono MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Bapak Taryono atas kehadirannya. Yang kami hormati, Ibu Irma Gustiana ASPSI MPSI, selaku narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ibu atas kesediaannya menjadi pembicara pada hari ini. Yang kami hormati, Ibu Tati Indah Permata SEAK, selaku Ketua FKOMG SD Islam Cikal Harapan 1 BSD dan Ketua Penyelenggara beserta jajarannya. Dan tentunya, tak lupa kepada seluruh peserta webinar yang kami hormati, khususnya Ayah murid SD Islam Cikal Harapan 1 BSD yang kami banggakan. Baiklah, hadirin yang kami hormati, mari kita awali kegiatan webinar ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua FKOMG SD Islam Cikal Harapan yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Indah Permata SEAK. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri STP MSI,
Terima kasih Bapak sudah hadir pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Aryono, Bapak Dr. Andus Karyono MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, yang tak kalah kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita webinar parenting hari ini, Ibu Irma Gustiana, SPSI MPC. Acara webinar ini merupakan salah satu bentuk agenda kegiatan dari FKOMG, khususnya dari seksi pendidikan, yang mana tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan webinar parenting ini. Dan tentu besar harapan kami dengan diadakannya webinar ini, ditambah dengan nanti ada pemaparan langsung, baik dari Bapak Dirjen, Bapak Kadis, dan tentu dari narasumber kita yang sangat ciamik. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir Zoom meeting ini diharapkan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya ayah bunda, di mana harapan kami dengan adanya webinar parenting ini dapat menghadirkan solusi yang terbaik bagi orang tua dalam mengambil sikap untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan tentunya dengan pemaparan narasumber nanti diharapkan ayah bunda bisa memutuskan apa sih yang terbaik untuk anak-anak tercinta kita tanpa rasa cemas, galau, takut yang mungkin selama ini sedikit banyaknya kondisi pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental ayah bunda dan kita semua, dan pasti saja mungkin anak-anak kita juga di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kegiatan webinar ini adalah bentuk kerjasama antara sekolah dengan komite. Terima kasih FKOMG, Forum Komunikasi Orang Tua, Murid, dan Guru, yang telah menginisiasi kegiatan ini, yang mudah-mudahan seluruh peserta webinar setelah mengikuti kegiatan ini mendapatkan pencerahan atau menghilangkan kecemasannya sesuai dengan tema mengenali kecemasan orang tua menghadapi blended learning dalam sistem belajar era pandemi. SD Islam Cikal Harapan terus berupaya menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai media agar seluruh anak-anak kami tetap bisa belajar di masa pandemi COVID-19. Tentu berpedoman pada panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja yang sempurna dan puji yang sejati, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sebelumnya. Pertama, perkenankan kami menyapa kepada ibunda saya yang tercinta, yaitu Ibu Hajah Eti Mar'i Muhammad. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Permatasari Pusat. Semoga pada siang hari ini Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sangat luar biasa sekali ibunda kita ini. Beliau menjadi inspirasi karena Yayasan Permatasari ini bergerak di bidang pendidikan dan sudah berusia hampir 45 tahun. Jadi kita baru anniversary yang ke-45. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Jumeri, STP MSc, selaku Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dimen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kami haturkan salam takzim dari segenap pengurus atas perkenannya Bapak untuk bergabung, memberikan pencerahan, memberikan silaturahim kepada Sekolah Islam Cikal Harapan BSD. Di sini hampir sekitar 1.100 siswa
yang tergabung dalam Sekolah Islam Cikal Harapan BSD dari mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tidak lupa juga kami mengaturkan terima kasih yang selalu mendampingi kami kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Taryono MSc. Alhamdulillah Bapak, kita bertemu kembali di siang hari ini. Setelah kemarin terakhir kita bertemu di vaksinasi di Cikal Harapan. Kami aturkan terima kasih kembali untuk berkenan bergabung. Dan tidak lupa juga kepada narasumber kami pada siang hari ini, yaitu Ibu Irma Gustiana, SPSI dan MPSI. Memasuki acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Herianuddin SE. Kepada Bapak Heri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu peserta webinar parenting di siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita ini akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suasana yang sering kita menakutkan, yaitu pandemi yang hari ini masih melanda di negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghancurkan pandemi tersebut dan selalu kita diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ba'dana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malikal Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar. Baiklah hadirin yang kami hormati. Meningkat kepada acara selanjutnya. Inilah sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu paparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Adapun tema yang menjadi pokok bahasan hari ini adalah mengenali kecemasan orang tua menghadapi blended learning dalam sistem belajar era pandemi. Yang akan memandu sesi kali ini adalah moderator kita yang luar biasa, yaitu Ibu Metia Kartikasari, SEAK, MAK, selaku dosen ekonomi akuntansi BINUS University. Kepada Ibu Metia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC kita, Ibu Siti Saadah yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metia Kartikasari. Pada kesempatan ini, saya akan bertindak sebagai moderator pada webinar kita yang luar biasa hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang terhormat. Ketua dan anggota dari Yayasan Permatasari, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan FKUMG SD Islam Cikal Harapan 1 BSD, dan juga kepada seluruh peserta webinar, khususnya wali murid Sekolah Islam Cikal Harapan 1 BSD. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar yang sangat menarik, yaitu pembahasan tentang mengenali kecemasan orang tua menghadapi blended learning dalam sistem belajar era pandemi. Pada kesempatan ini telah hadir yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Telah hadir juga yang terhormat Bapak Dr. Andes Taryono MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Dan tentu saja narasumber kita yang terhormat Ibu Irma Gustiana A, SPSI, MPSI, yang merupakan pendiri dan psikolog Ruang Tumbuh, Pusat Konsultasi Psikologi, Terapi, dan Pengembangan Diri.
Mari kita beri sambutan yang meriah bagi para pembicara kita hari ini. Untuk kesempatan pertama, mari kita persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Taryono, MSI, untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Kepada Bapak Taryono, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia, Bapak Jumeri, STP MSI. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Permatasari. Juga yang saya hormati para narasumber. Yang saya hormati para orang tua siswa, kepala sekolah, para guru, dan juga para siswa yang berkenan hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita selalu panjatkan puji syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua, bahwa di masa pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk terus berinovasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik kita, mendapatkan pendidikan yang terbaiknya, mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Ya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Dirjen yang saya hormati, alhamdulillah saya sendiri sering mendapatkan arahan dan petunjuk dari Bapak terkait dengan bagaimana membangun pendidikan khususnya di masa pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwa memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 bahwasannya Kota Tangerang Selatan saat ini memasuki level 3 pandemi COVID-19. Dengan demikian, wilayah Kota Tangerang Selatan itu bisa melaksanakan PTM terbatas. Bapak Dirjen dan para orang tua yang saya hormati, selama ini kita sudah melakukan banyak hal di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran secara jarak jauh tetap terus dilakukan, dan kami juga mengapresiasi kepada Satuan Pendidikan Cikal Harapan yang terus melakukan berbagai inovasinya dalam rangka memberikan pembelajaran yang berkualitas, bermakna bagi peserta didik dengan pendidikan dengan pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian kami juga sampaikan bahwa sejalan dengan itu, sekolah saat ini sudah betul-betul siap, telah mempersiapkan berbagai infrastruktur untuk bisa melaksanakan PTM terbatas. Ya. Kemudian, insya Allah, ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan SKB 4 Menteri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 tentu ada beberapa tahapan, di mana 2 bulan pertama itu adalah masa transisi, kemudian bulan berikutnya adalah masa kebiasaan baru, ya, di mana pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa transisi, tentu jumlah siswa yang hadir di sekolah itu maksimal adalah 50%. Mohon berkenan Bapak Dirjen untuk memberikan arahan, motivasi bagi kami semua, sehingga kami mempunyai dorongan yang kuat untuk melaksanakan PTM terbatas dengan terus melaksanakan
menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sehingga kasus COVID di Kota Tangerang Selatan segera berakhir dan kita terbebas semua. Baik, berikutnya kita akan masuk ke penyampaian arahan dan sesi bincang-bincang dari yang terhormat Bapak Jumeri selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami persilahkan Pak Jumeri untuk menyampaikan arahan terlebih dahulu, Pak, untuk kesempatan hari ini. Terima kasih, Mbak. Suara saya sudah bisa ditangkap ya? Siap, Pak. Dapat, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama saya sapa anak-anakku siswa SD Cikal Harapan yang hebat dan saya banggakan. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Permatasari, Ibu Hajah Eti Mar'i Muhammad. Ini Pak Mar'i itu senior saya di HMI. Beserta jajarannya, Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu guru karyawan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tangsel, para narasumber, pengurus FKO MG SD Islam Cikal Harapan, ayah bunda, para orang tua siswa, dan hadirin yang berbahagia. Mati lampu, nyalakan lilin. Adik belajar di balik tirai. Salam kenal para hadirin, semoga betah sampai selesai. Jangan pergi dulu sebelum acara selesai. Bapak Ibu, anak-anakku, hadirin yang berbahagia, mohon izin saya mewakili Mas Menteri yang nggak bisa hadir pada hari ini untuk bersilaturahmi dengan hadirin semua kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, orang tua murid, dan pemerhati pendidikan. Saya Dirjen PAUD Detachment, Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal yang mengurusi satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, keaksaraan, kesetaraan. Kami mengkoordinir 454.000 satuan pendidikan dengan hampir 50 juta murid. Jadi jumlah murid ini kira-kira 20% dari penduduk Indonesia. Dan total 76% dari seluruh murid yang ada di Indonesia ada di bawah koordinasi kami di Direktorat Jenderal PAUD Detachment. Sedangkan untuk jenjang SD, jumlah SD di Indonesia itu ada 149.243 satuan pendidikan. Dengan muridnya berjumlah 24,5 juta lebih. Itu sama dengan kira-kira 10% kurang dari penduduk Indonesia. Saya 35 tahun jadi guru, 15 tahun jadi kepala sekolah negeri maupun swasta, 1 tahun jadi 2 bulan jadi kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi perjalanan saya lama di sekolah sebagai guru dan kepala sekolah dibandingkan dengan birokrat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya hormati, terima kasih atas undangan ini. Saya bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, orang tua peserta didik, orang tua murid yang semangat tinggi untuk bisa memajukan putra-putrinya menyongsong masa depannya yang lebih cerah. Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan bahwa hanya lewat pendidikan, sekali lagi, hanya lewat pendidikan, kesejahteraan, kehebatan, kemampuan anak-anak kita bisa ditingkatkan. Tidak ada cara lain. Akan masih dimungkinkan anak-anak kita tidak bisa atau belum bisa belajar penuh di sekolah. Pasti ada 2 cara yang harus kita tempuh, yaitu pembelajaran dengan tatap muka terbatas. Tadi Pak Kepala Dinas sudah menjelaskan, dan Bapak Ibu sudah tahu pedomannya, Bapak Ibu tidak usah saya jelaskan. Nanti tanggal 31 Agustus ini, kami akan menutup cut-off, akan melakukan cut-off data pokok pendidikan. Berapa jumlah murid kita yang masih bertahan di sekolah. Nanti akan tahu, apakah terjadi penurunan jumlah murid yang masuk sekolah dari tahun lalu, atau seperti apa. Bapak Ibu, saat ini sudah ada SKB 4 Menteri yang mengizinkan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu gurunya sudah divaksin untuk segera membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau
Boleh, Pak. Mohon izin kalau bisa kami persilahkan Bapak Jumeri untuk menyapa dan berbincang dengan anak-anak terlebih dahulu, Pak. Mungkin Boleh. ada yang Bapak ingin tanyakan sama anak-anak kita nih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abi. Pak. Salam. Gimana ini di rumah ini? Iya, Di saya rumah saja. Gimana? Senang di rumah apa di sekolah belajarnya? lebih senang sih di sekolah kayak TK. Soalnya udah lama nggak ke sekolah. Udah 2 tahun kayaknya itu nggak ke sekolah. Sekarang kelas 2 ya? Atau kelas 3? Kelas berapa sekarang? Udah kelas 2. Udah 2 tahun. Iya, kelas 2 berarti udah belum, ke sekolah. jangan-jangan belum kenal nama ibu gurunya? Sudah kenal Apa? belum? Sudah kenal belum nama ibu gurunya? Udah kenal. ya? Sering ketemu di Zoom? Ya sering. Ya. Terus berarti pengen segera masuk sekolah ya? Iya. Terus kira-kira besok kalau sekolah harus bagaimana? Albi, apa yang harus dipersiapkan untuk bisa sekolah? Coba. Sudah dikasih tahu orang tua atau mama, papa, atau bu guru, pak guru? Apa ya? Coba cerita. Pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Mantap. Ya, betul. Ya, 100, dapat 100. Luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pandemi seperti ini, menurut Bapak belajar yang menyenangkan seperti apa ya? Karena jujur Pak, saat ini kami merasa bosan dan kangen teman-teman serta ibu guru. Sedangkan kalau ke sekolah orang tua kami takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang anak-anak kita harus bisa, maaf, Atkia kelas berapa ini ya? Sudah kelas gede mungkin ini ya? Kelas 6. Oh, kelas 6. Sudah menikmati 4 tahun di sekolah. Pasti Askia sudah senang di sekolah ya, tidak di rumah terus ya. Nah, supaya tidak bosan di rumah, menyenangkan, maka tadi ketika di rumah, mungkin separuh waktunya nanti di rumah ketika blended learning, maka papa atau mama atau anggota keluarga yang lain bisa menemani putra-putrinya di rumah. Kepada sekolah, kepada Bapak Ibu guru, mohon dibuka kelas-kelas parenting bagaimana membimbing anak-anak belajar di rumah. Saya kira kepada orang tua juga perlu diberi pemahaman tentang bagaimana membimbing anak-anak di rumah. Jadi kita tahu bahwa untuk mengajar mungkin secara keilmuan tinggi Bapak Ibu orang tua, tetapi untuk mendampingi putra-putrinya mungkin berbeda. Karena butuh pemahaman kepada psikologi anak. Tidak semuanya seperti guru. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk Azkia, kalau di rumah bosan, tidak ngadepin laptop terus gitu loh. Kali-kali bikin video klip, kemudian disebar ke teman-teman untuk memotivasi teman yang lain. Kemudian diusahakan kepada Bapak Ibu guru bahwa ketika membuat video itu bintangnya adalah anak-anak kita sendiri, supaya mereka tertarik bahwa dia menonton yang bermain sebagai bintang video itu adalah dirinya sendiri. Materi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang mungkin sudah familiar dikenal oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu Ibu Irma Gustiana. Sapaan yang biasa dikenal adalah dengan kita suka menyapanya dengan Ayang Irma. Perlu kami informasikan bahwa beliau adalah pendiri dan psikolog Ruang Tumbuh Pusat Konsultasi Psikologi, Terapi, dan Pengembangan Diri. Ibu Irma Gustiana juga merupakan narasumber yang aktif di beberapa media majalah, radio, dan televisi. Dan beliau juga merupakan konsultan pendidikan dan perkembangan anak di beberapa sekolah di Indonesia. Kepada Ibu Irma Gustiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Metia. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Pak Dirjen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya bisa memenuhi undangan di siang hari ini untuk berbagi pengetahuan mengenai bagaimana sih pola pengasuhan dan juga pendampingan yang tepat untuk putra dan putri kita, karena kita kan memang sekarang berada di masa yang krisis dan juga kritis. Ini belum selesai-selesai. Dari berita-berita memang ke depannya katanya kita di masa pandemi ini jadi endemi. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas kita mengasuh anak-anak, mendampingi anak-anak. Tadi Pak Dirjen bilang orang tua harus bisa mendampingi selama nanti blended learning. Ya, atau kemarin full online ya, harus bisa mendampingi. Tapi kalau kitanya sendiri enggak menambah skill, itu tentu akan menjadi sesuatu yang buruk pada anak-anak kita. Atau misalnya kitanya nggak punya kontrol terhadap pemanfaatan gadget tersebut. Ya udah pasti nanti ke masalah perilaku, konsentrasi, dan juga masalah fisik ya. Misalnya peningkatan jumlah anak dan remaja yang menggunakan kacamata juga meningkat ya. Anak yang jadi agresif juga meningkat. Jadi ini memang seperti dua sisi mata uang. Harus pakai gadget, tapi gitu ya, tapi gimana dong? Nah ini yang nanti kita diskusikan lagi ya di tips-tipsnya. Nah, gitu. Kalau sama anak saya denda uang 10.000, tapi begitu nah, dia, oh ya nggak apa-apa mah, ini uangnya gitu. Iya, denda 10.000 uangnya uang siapa Mbak Rika? Biasanya kita kan ada ya kesepakatan kalau dia sholat 5 waktu saya kasih berapa, nanti mengerjakan tugas tepat waktu saya kasih 5.000 atau bagaimana gitu. Jadi dia mengumpulkan uangnya dari tugas-tugas kesehariannya dia. Jadi collective money. Oke. Ya. Pertama itu juga terkait sama literasi keuangan. Sebenarnya gini, kalau soal keuangan tadi, anak itu memang harus diajarkan mendapatkan upah. Tetapi upah itu adalah dari kerja dia. Contoh, dia nyapu rumah, itu upah. Gitu. Jadi bukan dia sholat dikasih uang, belajar kasih uang, itu nggak boleh. Gitu ya, itu pemahaman yang keliru. Jadi itu harus di-renew. Gitu. Jadi tapi sebenarnya dia tetap semangat, cuman dia lagi jenuh aja gitu kan. Nah, jadi itu yang sebetulnya kita cari apa needs-nya, baru disitulah kita memotivasi. Tapi kuncinya kitanya dulu, tenang dulu, cari resource, ilmunya diperbanyak dulu nih mengenai blended learning, lalu cari tahu juga sekolah infrastrukturnya gimana, baru motivasi anak. Nggak tanya Bu, sebagai guru. Silakan Ibu yang nanti bisa langsung berkonsultasi ke sana biar lebih puas ya, karena memang seperti kita tahu setiap anak itu berbeda, betul ya Bu ya? Benar sekali. Ya, orang tuanya juga berbeda. Nah, tapi mamanya juga beda. Iya, tapi itu tadi deep breathing itu ya Bu ya, memang penting sepertinya. Skill yang harus dikuasai. Baik. Terima kasih sekali Ibu Irma atas kesediaannya untuk hadir hari ini, berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua hari ini. Terima kasih Ibu Irma, silahkan kalau mau lanjut praktek. Terima kasih. Oh iya, ini teman-teman dari FKOMG ya, ini terima kasih kirimannya kemarin sudah sampai. Insya Allah akan saya pakai ya, ini batik. Saya lihatin dulu. Sama ini juga ada kopi, ini menemani saya. Kopinya dari, ini nanti saya tag ke Instagram saya ya, di cafe. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama, sukses semua ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf untuk Mbak Irma. Ya, mohon maaf lahir batin. Saya boleh pamit teman-teman. Ya, silakan Ibu Irma. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, Ibu Irma tadi sudah meninggalkan Zoom meeting kita hari ini, tapi jangan dulu beranjak karena sesi selanjutnya adalah sesi door prize ya. Sesi door prize ini banyak sekali hadiahnya ya, yang tidak kalah menarik dari yang Bu Irma dapat. Nanti FKOMG mau bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman yang sudah bergabung di sesi Zoom kali ini. Ya, jadi untuk sesi Zoom untuk sesi door prize kali ini nanti langsung dipandu kembali sama Ibu MC kita
Ibu Siti Saadah, silakan Ibu Siti Saadah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Metia. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sesi webinar telah selesai dan tiba saatnya sesi bagi-bagi door prize. Yuk yang masih ingat yang beruntung pada hari ini. Baiklah, kita akan mulai mengundi untuk door prize yang pertama. Kita akan lihat spinnernya akan diputar. Siapakah yang beruntung? Akan mendapatkan, oh ya, namanya baik, kita lanjutkan. Atas nama Rina Fitriana. Maaf, Rina Fitriani. Apakah ada? Ini akan mendapatkan satu buah jilbab dari Ecoprint. Wow. Rina Fitriani SPD. Apakah ada? Ya, boleh diaktifkan ayah bunda audionya, boleh disampaikan yang saya sebutkan hadir. Kalau tidak ada saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, masih sama untuk satu buah jilbab Ecoprint karena tadi belum ada yang mendapatkan. 83 Istana Cisadane sejumlah Rp50.000. Siapakah yang ya, diputar-putar. Ya, kami dapat 128 atas nama Lili Andriani. Ada Ibu Lili? Semakin lebih khusyuk sholatnya. Makin khusyuk. Baik, mau kena ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk segenap pihak yang membantu sukses dan terlaksananya acara webinar kita hari ini. Untuk peraih door prize akan dihubungi oleh panitia.